Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali dengan Ibu Rini. Persiapkan ya nak, alat-alat tulis. Jadi nanti yang penting-penting boleh kamu catat. Nah, pada hari ini kita masuk tema 3, subtema 2, yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, masuk muatan PKN ya, tentang kewajiban. Apa itu nak kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, kalian sebagai seorang siswa juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Ya, apa itu nak kewajiban kamu? Yaitu 1, menjaga lingkungan sekolah dengan tertib. Ya, jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan, tetapi harus dibuang di mana nak? Di tempat sampah. Kemudian yang kedua, seorang siswa atau murid harus memiliki kewajiban, yaitu yang kedua, yaitu menghormati setiap warga sekolah. Ayo, yang termasuk warga sekolah itu siapa saja nak? Waktu di kelas 2, Ibu pernah mempelajari ya, pernah menjelaskan tentang anggota warga sekolah, yaitu Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, penjaga sekolah, pesuruh, dan teman-teman kalian. Bagaimana sikapmu terhadap Bapak Ibu Guru bila bertemu saat pagi hari? Harus mengucapkan selamat pagi ya. Mau ketemu di jalan, waktu siang kamu pulang sekolah, kamu ucapkan selamat siang ya. Terus kalau dengan penjaga sekolah bagaimana? Jangan apa-apa nyuruh. Pak, kelasnya kotor, disapu. Coba kamu sudah kelas 4, bisa membersihkan kelas sendiri, maka diadakan piket sekolah ya. Baik. Kemudian membantu teman yang terkena musibah. Misalnya temannya lari-lari jatuh, lututnya terluka. Nah, kamu bisa bilang ke ibu guru, temanmu itu kamu ajak ke dalam kelas, disuruh duduk dan bilang ke ibu, Bu, si Kevin kakinya luka. Nah, nanti ibu guru pasti akan mengambilkan betadin ya, untuk mengobati lukanya si Kevin ya. Nah, kemudian mengikuti segala kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Masih ingat nak, kalau hari Senin itu diadakan apa? Yaitu upacara bendera ya. Dan hari-hari besar, misalnya 17 Agustus ya. Nah, bagaimana sih kamu saat mengikuti upacara bendera? Yaitu harus hormat, harus hikmat. Tidak boleh ngobrol sendiri, main sendiri ya, tetapi harus tertib. Nah, tidak hanya upacara saja nak, ada lain, misalnya kalau yang muslim ada pesantren kilat ya, ada juga pramuka ya. Kepanjangan dari apa itu nak? Pramuka, Praja Muda Karana ya. Kamu kan kalau hari Jumat memakai baju pramuka ya, yaitu coklat ya, atas coklat muda, bawah coklat tua ya. Nah, skema itu yaitu mendirikan tenda yang untuk istirahat anak-anak ya. Biasanya itu anak-anak yang
sudah besar yaitu kelas 4, kelas 5, kelas 6 ya, dengan dibimbing oleh kakak pembina. Kemudian ada lagi yaitu mematuhi tata tertib dan norma yang berlaku di sekolah. Contohnya masuk jam 7 ya. Sebelum jam 7 harus sudah sampai di sekolah. Kalau terlambat bagaimana, Nak? Kalau terlambat ya bilang ke ibu guru, maaf ya Bu, saya terlambat karena tadi di jalan macet. Gitu ya, Nak ya. Baik. Nah, sekarang kewajiban kita terhadap hewan pemeliharaan. Mungkin di rumah ada yang memelihara anjing atau kucing. Nah, supaya tetap hidup harus diberi apa, Nak? Harus diberi makan dan minum. Kemudian, ya, untuk tempat tinggalnya. Kalau kita rumah, kalau hewan apa, Nak, namanya? Yaitu dibuatkan kandang, ya. Nah, kandang itu ya harus tempatnya jangan di depan banget ya, supaya kotorannya bisa dibersihkan ya. Jadi setiap hari kandangnya itu dibersihkan supaya hewannya sehat, kitanya sehat ya. Nah, kemudian kalau hewan itu sakit ya bagaimana? Yaitu diobati, kadang diberi vaksin. Tapi ada juga, Nak, kalau memang hewan yang harganya mahal, ya dibawa ke dokter hewan ya. Kemudian ya seperti anjing itu ya mungkin sebulan sekali bisa dimandikan. Nah, itu tentang pemeliharaan hewan. Nah, kamu pernah dengar ya, Nak ya, tentang pemburuan liar. Ya, pemburuan liar itu yaitu membunuh hewan-hewan yang ada di hutan tanpa izin ya. Nah, itu akibatnya ini, Nak, lama-lama kalau hewan banyak yang dibunuh itu lama-lama akan punah atau akan habis ya. Makanya sekarang pembunuhan liar ya itu harus menanggung resiko, ada akibatnya ya. Ancaman terbesar karena lama-lama satwa Indonesia itu akan habis ya. Nah, ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Bapak Novianto Bambang mengatakan pemburuan liar menyebabkan kepunahan hewan ya, yaitu hewan-hewan yang ada di hutan yang langka ya, seperti contohnya banteng Jawa, babi rusa, anoa dan masih banyak lagi ya. Nah, kalau hewan-hewan itu habis kan kita juga tidak akan mengerti ya. Oh, harimau itu seperti apa? Babi rusa itu seperti apa? Nah, di mana, Nak, kalau kamu akan melihat macam-macam hewan, yaitu di kebun binatang ya. Kebun binatang yang ada di Jakarta yaitu di Ragunan. Nah, kalau kita bisa lihat lagi yaitu kalau kita mau ke puncak yaitu di Taman Safari ya. Nah, itu kalau kita akan melihat hewan. Nah, kalau masuk ke kebun binatang itu kan harus membeli tiket atau karcis. Untuk apa itu, Nak, kok nggak boleh gratis? Nah, karena hewan-hewan itu perlu diberi makan ya, supaya tetap hidup, tetap sehat ya, dan harus dirawat. Maka di sana juga ada yang merawat, ada yang menjaga ya.
Nah, kemudian pemanfaat hewan yang mengarah pada ketidakseimbangan lingkungan, ya, di mana banyak hewan yang masih diburu untuk dinikmati keindahannya, ya. Contohnya gajah, ya, gajah itu diambil gadingnya. Kemudian badak diambil culanya untuk dibuat hiasan. Harimau diambil kulitnya untuk hiasan dan dimanfaatkan tubuhnya. Dan masih banyak lagi, Nak, ya, hewan-hewan yang dimanfaatkannya. Tetapi Ibu tambahkan kalau hewan-hewan yang dipelihara manusia juga bisa dimanfaatkan, ya. Contohnya sapi. Sapi itu bisa diambil dagingnya, bisa diambil tenaganya, dan bisa diambil susunya, ya. Baik, ya, pelajaran PKN sampai di sini. Kamu simak lagi videonya nanti ya, Nak, ya. Kamu pahami, yang penting kamu catat. Jadi nanti saat diberi ulangan kamu bisa. Kalau belum jelas, boleh bertanya kepada Ibu Rini. Selamat siang anak-anak. Terima kasih.